itu ada di TV, sekarang nggak ada. Jadi memang kalau emang kita suka sama bidangnya tuh kita ngelakuin semuanya juga, mau kita keluar uang pakai duit sendiri juga nggak ada masalah. Bagaimana Kak Paula reaksi mungkin melihat bakal rumah baru nih? Dia nggak pernah ke sana ya, nggak pernah ke rumahnya, nggak pernah, maksudnya ke rumah baru ya, baru kemarin. Dan ya saya tuh mau surprise namanya, dari desain juga dia nggak ngambil pusing ya. Jadi memang pertama kalinya, dan dia kaget dan besar juga, alhamdulillah ya, itu cita-cita. Jadi saya pengen banget emang, ya sekarang kalau misalnya kita keluarga cuma nyenengin keluarga aja sih. Gimana anak-anak senang sama istri seneng ya, sama keluarga dari dua belah pihak, itu aja sih. Setelah lika-liku perjalanan pembuatan rumahnya penuh drama ya Mas, dari sekarang sudah seperti apa sih gitu? Masih tiang, karena betonnya itu susah, baja beton sih nggak tahu lah itu, pokoknya sudah baru itu yang paling sulit ya. Tinggal kita semuanya setelah itu dipasang, mau itu hebel atau nggak bata atau nggak apapun itu, yang sekarang bagian sulitnya udah. Tapi kita kepotong sama tahun baru, sekarang dari tangan yang benar. Saya dulu kan sama mandor supaya bisa mengurangi budget ya, tapi bukan salah mandornya juga lah, tapi karena kesalahan saya untuk punya keputusan seperti itu. Mandornya kan bukan dari untuk dia ngeliat struktur atau nggak gambar struktur atau nggak apa, dia kan cuman bikin amannya dia. Tapi kan ketika kita punya arsitek yang benar kan ada gambar struktur yang harus diinin ya, dari berat segala. Nah itu sih salahnya. Nah itu karena pengen suasana kayak di Bali apa? Oh kalau saya sih saya tuh lebih ke Jepang modern sih. Modern. Tapi bakal ditempatin di tahun 2022 apa? Belum tahu masih ini. Apa saya ini boleh. Mas Daeng kan di beberapa vlog kan suka berbagi gitu ya. Sudah mulai mengajarkan piano nggak sih? Udah. Sesama. Karena kan berbagi itu kan apa saja bisa ya, nggak cuma uang atau materi gitu, bisa barang dan lain-lain. Itu seperti apa ngajarinnya? Lebih ke arah saya misalkan nggak tahu dia lihat di mana juga. Kalau saya ngasih uang dia nggak ini, dia pasti ngasih ke orang lain. Sampai sekarang nggak tahu. Dia sampai sekarang gitu, kalau misalnya kasih uang 50.000 dia pasti nyari orang. Ya dari seperti itu dia ngelihat kali ya, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak ngajarin itu. Cuman dia nggak pernah ini, dia ambil, habis itu dia nyari orang ngasih. Mas Bayu sudah merasa lengkap belum sih ketika karir, bisnis gitu kan semuanya lancar dan punya 2 anak yang mengemaskan? Sudah merasa lengkap belum sih hidup, atau mungkin masih ada yang lagi dicari? Sebenarnya dibilang lengkap sama bahagia itu tabu banget ya. Nggak akan bisa lengkap sih kita sebagai manusia, mau sekaya apapun, mau segini apa. Yang penting bahagia ya. Bahagianya itu ditakdirin sama apa? Apa sayang papa? Bahagianya itu ditakdirin sama apa? Ini sayang. Kalau saya bahagianya itu ya ditakdirin ini sayang. Maaf bentar ya. Iya. Hap ini sayang. Jadi kalau saya bilang bahagia sama lengkap itu sangat tabu banget ya. Kayak seperti kita ngomongin cinta, nggak bisa diinin sama kata-kata. Tapi kalau saya lebih ke arah bahagia saya itu seperti apa sih? Bahagia saya kalau saya itu bisa bahagian orang lain. Semakin banyak saya bisa bahagian orang lain, saya semakin bahagia. Dan itu udah kayak apa ya? Bukan kebutuhan ya, emang itu yang ya, makanya saya kayak. Dan sekarang juga ada kayak apa ya, saya juga diajarin kalau misalnya berbagi itu boleh yang misalkan syiar ya, itu baik ya, itu ada di agama. Tapi alangkah baiknya yang nggak ketahuan juga. Jadi ada 2 tuh, baik dan alangkah baiknya. Jadi ya sekarang sudah ada platform yang terkadang kan susah untuk bantuin orang kalau memang yang paling capek tuh risetnya. Kita mau tahu dari mana nih orang butuh atau enggak. Nah sekarang sudah ada risetnya ya, platformnya. Saya pun juga buat bareng-bareng.com, bekerja sama Kita Bisa. Jadi ya kalau misalnya kita nggak mau ketahuan, bisa dari situ gitu loh. Jadi memang semua itu harus imbang. Kalau misalnya nanya lagi udah lengkap atau belum, saya nggak bisa bilang, karena pasti setiap manusia maunya lebih terus. Saya lebih mementingkan saya bahagianya. Nah ketika saya bahagia, saya bisa bahagian orang lain, salah satunya keluarga. Nah ini terpikir juga untuk ngaduin piano bisnis aja jatuhnya Mas? Kenapa sorry? Memberi kado. Iya, kado bisnis untuk masa depan. Iya harus dari Kenapa sana. terpikir itu sih Mas? Kan bisa dibilang nih piano masih panjang gitu ya.
Banyak orang-orang juga menamakan perusahaannya anaknya sendiri, salah satu itu sih ya. Regenerasi. Saya menamakan perusahaan saya juga Tiger Entertainment dari nama dia. Saya belajar dari orang-orang hebat juga. Iya, jadi mereka menamakan itu, jadi delegasi ke dia ya. Secara nggak langsung kita mengajarkan dia. Jadi yang saya lakuin sesuatu hal yang berbau buat ke depan itu berguna buat anak. Mas, untuk apa perencanaannya sendiri sama dapat idenya pengen ngasih hadiah itu ke Kiana Pak? Ngasih hadiah ini? Iya maksudnya. Oke, ngasih hadiah pas waktu itu. Jadi kan kita ngobrol ya, tiba-tiba bawa apa kontraknya. Pas Kiana itu lagi ulang tahun, pas kita mau pulang. Dia lagi tiduran, vlognya juga. Saya bilang ini hadiah ya buat Kiana. Kaget juga, ini kan ulang tahun Kiana ya. Aku hadiahin, bukan yang tiba-tiba kepikiran mau ini enggak. Ya, spontan aja. Pas lagi ulang tahun dia lagi tidur. Saya bilang ulang tahun Kiana ya, mudah-mudahan berguna ini. Udah. Tanggapan Paula sendiri gimana Mas ketika memberikan kado itu? Iya, dia sebenarnya juga nggak tahu. Saya semuanya kadang-kadang nggak bilang sama Paula ya, walaupun emang istri juga harus tahu. Cuman yang surprise itu kadang-kadang saya nggak bilang. Jadi dia kaget juga pas awal ketika saya mau akuisisi Lajang Bali, saya bilang. Ya mudah-mudahan. Ini kan Kiana kita lihat udah ngerti ya, dari sampai segala macam membatasi nggak sih untuk penggunaan gadget? Iya, saya itu bolehnya malam doang. Saya itu mau tidur. Kalau ini kan gara-gara dia nggak bisa diem tadi ya, mau tidur. Saya itu mau nggak boleh dia. Karena gini loh, segede dia itu pikiran itu sangat fresh sekali. Dia harus masuk yang manfaat. Pelajaran ini, kalau ini tuh nggak ada manfaat sama sekali sih. Dia paling suka cuma mencatat doang. Dia nggak lihat. Ini perhatiin tadi cuma gitu-gitu doang. Waste doang, ha. Kalau saya bilang dia tuh harus tanemin obrolan, ngobrol, kasih tahu warna apa ini. Tapi kalau ini tuh kayak saya baca juga sih itu di ini ya. Orang segede gini tuh orang lagi fresh, dia pengen nangkep di kepala dia buat memori. Ketika dia suruh main ginian nggak ada yang ketangkep. Bahasanya jadi nggak begitu ngerti. Tapi kalau kita ngobrol sama dia dia akan ngerti. Pernah ada di masa ngambek nggak sih ketika nggak dikasih gadget? Pastilah, pasti. Cara ngatasi itu gimana? Buat pengertian di dia kalau misalkan mau malam boleh ya. Gitu. Dan dia ngerti kok, dia udah habis nggak nangis lagi, ngerti kok dia. Mas Bayu, mungkin kembali lagi ke suka duka di tahun 2021 ini kan kemarin ayahnya sempat jatuh sakit, mungkin seperti apa keadaannya saat ini? Papa saya DBD ya. Alhamdulillah sekarang udah keluar rumah sakit baru hari ini. Kasihan juga sih, karena DBD itu 2 hari kritis ya, menggigil. Ya kadang-kadang kalau udah tua, iya jadi kepikiran, takutnya dia kepikiran ini gara-gara gue tua ya. Malah emang DBD begitu, karena Paula juga kemarin DBD, jadi saya lihat dia menggigil. Saya juga kaget ketika lihat papa menggigil ya. Tapi akhirnya dia mengerti. Pas udah hari ketiga saya datang sudah baik-baik aja pas saya pulang dari Bali. Jadi lika-liku juga ya di tahun 2021 ini. Untuk semoga ya. Banget, apalagi dia tinggal papa doang ya. Ya salah satu saya menjadi seperti sekarang juga pasti mau banggain orang tua. Makanya pengen banget dia umur panjang, doain. Amin. Lagi saat momen-momen lucu di hari ketiga juga kan papa suka kalau foto suka iseng. Papa tuh. Oh foto dia suka iseng benar. Dia nggak mau kelihatan kita kayak mikirin. Emang papa begitu orangnya. Dia nggak pernah mau orang itu kasihan sama dia. Resolusi 2020 20. Iya. 2022 belum selesai. 2022 selesai. Resolusinya ya sehat aja lah. Terlalu banyak sih kalau misalkan mau dicapai. Sehat aja. Sehat paling penting. Target Mungkin kan kakak gerakannya saya mengenalkan bahwa kakak jadi presiden setelah membuat Pertamina. Mungkin ada strategi dalam ini digunakan di situ agar memajukan. Banget. Ya sudah agak hilang sih basket karena saya penggemar basket dari dulu ya. Saya ngikutin di Indonesia jujur pas Kobatama itu udah lama sebelum IPL tadi ya. Ada masalah apa? Kenapa juga saya nggak di bola?
ada pertanyaan juga kenapa apakah saya masuk itu gara-gara supaya branding image. Saya bilang kayaknya saya jauh deh dari kayak begitu. Setiap ada masalah aja, walaupun itu merupakan panggung buat saya ketika saya tahu itu benar ya, tapi saya nggak pernah gunain panggung itu. Saya diem aja kalau orang gimana ke saya ini, walau itu adalah panggung yang sangat besar buat saya untuk masuk ke ranahnya branding lah diri sendiri. Tapi saya nggak pernah, makanya pas dibilang branding atau image, saya kalau mau brandingin atau image saya pilih bola, saya bilang lebih jelas. Saya ditawarin sama klub bola banyak banget, tapi saya nggak pernah mau karena tujuan saya kalau semuanya gara-gara branding atau nggak gara-gara uang, mau ngapain? Kita juga hidup nggak lama. Saya mau yang buat saya seneng, passionnya juga ada. Akhirnya saya memilih basket yang kebetulan yang menawarkan saya itu adalah Satria Muda. Dia itu klub yang bagus banget, juara kemarin. Saya juga bingung kok bisa milih saya, yang di belakangnya juga orang-orang hebat semua. Ya akhirnya udah, saya tanya kenapa, dijawab sama dia, dan saya bilang kalau untuk Satria Muda insya Allah ya mudah-mudahan juara karena udah hebat banget. Saya ada visi yang lebih besar, saya bilang gimana caranya basket itu seperti dulu atau kan lebih baik. Makanya sekarang saya membuat liga mahasiswa ke mahasiswa seluruh Indonesia, seperti digaungin lagi basket itu ada loh di Indonesia. Jadi bukan kepentingan IPL, bukan kepentingan Satria Muda, tapi lebih ke arah visi besarnya. Nanti setelah itu SMA kita iniin. Jadi memang sekarang itu memang hilang sih basketnya, nggak ada. Dulu tuh ada di TV, sekarang nggak ada. Jadi memang kalau emang kita suka sama bidangnya tuh kita ngelakuin semuanya, juga mau kita keluar uang pakai duit sendiri juga nggak ada masalah. Yang penting ya tercapai. Tapi kalau saya ikut-ikutan di bola, saya nggak tahu mainan bola gimana, saya cuman ikut-ikut orang, ya orang juga saya nggak tahu tujuannya apa di situ. Tapi kalau saya harus selalu ada tujuannya setiap apa yang saya mau. Jadi satu hal yang beda ya ketika lu ambil. Beda banget. Ya sekarang kalau misalkan kita nggak bicara soal uang aja, saya sekarang udah merencanakan suatu hal yang besar yang tidak mendatangkan saya uang. Ke sana ya, saya nggak bisa bilang apa yang saya rencanain, cuman saya selalu bilang saya nggak pakai uang manajemen ya, saya pakai uang saya. Jadi jangan kira saya punya ide begini supaya ngeruk uang manajemen. Kredinya berapa? Enggak, saya nggak minta. Boleh saya minta naik lah, boleh. Tapi artinya lu selalu punya feeling ketika lu melakukan satu hal itu, gue bisa nih. Iyalah, harus yang kita suka sih. Semua bidang saya sekarang yang saya lakuin itu semua yang saya suka, dari restoran, dari digital, dari sekarang basket, sekarang ke keranjang. Jadi semua bidang yang saya suka, dari marketing, dari basket, saya untuk pecinta basket. Jadi memang semuanya related banget. Semua berhubungan dengan uang ya. Nah, dibilang uang yang tadi bilang kan nggak semua. Jadi akhirnya lu juga ada kepikiran nggak ingin buat yayasan Tiger Mom? Yayasan udah buat. Udah. Oh iya, nanti kalian datang ya. Saya tanggal 9-10 itu buat rumah makan gratis. Jadi saya bikin di dekat sini. Jadi saya tergerak dari rumah makan gratis sih. Nanti namanya itu rumah makan silakan makan gratis. Ya bukanya jam 12 siang sama jam 5 sore dekat sini. Jadi itu cita-cita saya. Saya terkadang kalau udah digerakin sama orang ngeliat gitu ya, duh orang begini aja kok bisa buat ya. Saya bilang kenapa kita yang lagi ada rezeki nggak bisa. Dan setiap orang makan itu terkadang insya Allah ya, apa yang dilakuin dia pas hari itu pahalanya buat kita. Ya kita harus tahu gitu-gitunya lah. Kalau misalkan kita nggak tahu manfaatnya, kita ngapain ngelakuin itu. Targetnya untuk siapa nih mas? Biasanya Orang- kan ada targetnya tuh gitu untuk makan gratis itu. Jadi makanan gratis setelah saya kan mau melakukan sesuatu apapun itu analisa ya, seperti keranjang juga kita analisa dia sampai mana, saya ke tempatnya dulu. Nah kalau sini saya analisanya bagaimana saya tahunya. Akhirnya nanti dilihat tuh yang reguler yang datang ke situ siapa aja, dan akhirnya kita tanya pekerjaannya apa. Dan kebanyakan tuh kalau gitu tuh ojol, terus habis itu orang-orang yang mungkin kerja warung di sana. Jadi setiap hari itu pertama kita mau sediain sekitar 250 ya, tapi kesananya tuh nggak tahu ya sebanyak apa, segede apa nanti itunya. Cuman insya Allah sih saya pengen banget. Saya tergerak dari orang-orang yang seperti itulah, orang-orang yang hebat itu yang bikin saya tuh kebuka matanya. Dia aja bisa, kenapa gua? Akan terjun langsung apa menyediakan orang-orang pekerja-pekerja lain? Pas bekerja nggak mungkin langsung.
pasti bekerja, nggak mungkin langsung. Tapi saya awalnya tapi saya delegasiin. Selain mungkin di usia Kiano yang sudah 2 tahun, udah ada kepikiran kapan sunat nggak sih? Sunat? Hitan. Iya, belum yang kecil udah, dia belum. Kenapa tuh memutuskan untuk adanya duluan? Paula yang mikir, karena kasihan mungkin dia. Tapi kalau saya itu, bentar saya, dia ngerti lagi. Dia ngerti loh, hebat ya anak. Ini kepencet sama Kiano ini. Kalau dia telat aja, telat untuk kita, karena kasihan juga sih kalau udah gede tuh ininya ya, sakitnya ininya. Kalau kecil ya udah langsung aja. Akan umur berapa mungkin sudah ada Belum tahu. pembicaraan? Paula itu gitu. Saya balik lagi tadi ke sebelum menyetujui menjadi presiden Partai Muda, sempat ada Sorry. diskusi sama Kak Paula sendiri dan tanggapannya dia gimana? Oh enggak, saya orang kalau misalkan ada sesuatu hal yang bagus di depan saya nggak mau cerita dulu. Karena saya sering terjadi ketika 90%, 95% jadi tiba-tiba saya udah cerita ternyata nggak jadi. Saya nggak mau kayak membuang mimpi ke orang, ngasih mimpi ke orang-orang ya, ke orang terdekat saya mendingan ketika sudah sign, sudah apa, saya baru cerita. Jadi selain Satria Muda ada nggak sih Mas Baim yang menawarkan juga gitu? Karena kan di Jakarta ini kan juga Satria Muda aja banyak sih yang di Jakarta untuk IBM. Belum tahu, tapi yang sekarang saya fokus masih Satria Muda karena mereka kasih kepercayaan yang gede. Kemudian